Marc Marquez akan memulai penampilan perdananya sebagai pembalap tim pabrikan dalam tes MotoGP Barcelona 2024. Tes pasca musim MotoGP akan berlangsung di sirkuit Catalunya Spanyol pada Selasa 19 November 2024 mulai pukul 10 pagi sampai 5 sore waktu setempat. Pada sesi tes tersebut, semua pembalap MotoGP 2025 akan mulai menguji motor tim masing-masing dan tak terkecuali para rookie. Ada 12 pembalap yang berganti tim pada musim depan dengan salah satunya yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Marc Marquez. Setelah nekat turun kasta ke tim satelit tahun ini, juara dunia 8 kali itu akan kembali ke skuad paling bergengsi setelah membuktikan kualitasnya masih ada. Cuma dibekali motor Ducati Desmosedici GP lama, Marquez mampu berakhir di peringkat ketiga dengan total poin 2 kali lipat daripada para pembalap dengan motor yang sama. Kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo pun sekarang mengundang rasa penasaran besar. Seperti apa livery alias tampilan motor serta wearpack yang akan dipakai dia saat hari pertama bekerja bersama si Merah Borgo Panigale? Namun di satu sisi, usut punya usut, ada sejumlah masalah dalam persoalan ini. Melansir dari Crash.net, benar bahwa Marquez akan tampil dengan balutan warna tim pabrikan Ducati dalam tes MotoGP Barcelona 2024. Hanya saja, ada bocoran bahwa penampilannya dan motornya akan lebih polos. Hanya ada penampakan logo Michelin selaku pemasok ban tunggal di MotoGP dan beberapa sponsor netral yang tidak berhubungan dengan tim Ducati ataupun Marquez. Penyebabnya tak lain adalah karena kontrak sponsor pribadi Marquez yang berbenturan dengan sponsor utama pabrikan Ducati. Marquez dikontrak Samsung, sedangkan Ducati sedang bekerja sama dengan produsen barang elektronik lainnya yaitu Lenovo. Pembalap 31 tahun itu juga masih terikat kontrak dengan minuman berenergi Red Bull. Sponsor yang masih mendukungnya selama hari-hari dilanda cedera pada 2020. Sedangkan Ducati menjalin kerjasama dengan Monster Energy. Hal-hal inilah yang akan masih dirundingkan dalam internal tim. Terlepas dari semua itu, mantan pembalap Honda itu akan menguji motor Ducati Desmosedici GP24 dari musim ini dan Desmosedici GP25 yang akan dipakai tahun depan. Francesco Bagnaia tampak lapang dada usai gagal meraih gelar juara yang ketiga secara berturut-turut pada MotoGP 2024. Bagnaia kalah dalam persaingan melawan Jorge Martin dari tim Prima Pramac. Hasil yang sebenarnya cukup sulit diterima karena Bagnaia hanya kalah dengan selisih 10 poin dari pembalap asal Spanyol itu. Jika melihat ke belakang, Bagnaia memang banyak mendapatkan hasil yang banyak merugikannya. Bagnaia cukup sering terjatuh walau dirinya berhasil mencatatkan 11 kemenangan pada balapan panjang di musim ini. Meski begitu, murid Valentino Rossi itu tabah menerima hasil dan harus puas keluar sebagai runner-up. Bagnaia bahkan sudah memperkirakan gelar juara akan melayang setelah terjatuh pada sesi sprint MotoGP Malaysia 2024. Saya sudah menerimanya setelah balapan sprint di Malaysia. Setelah kesalahan lebih lanjut ini, saya menyadari bahwa akan sulit untuk memenangkan kejuaraan. Kejuaraan dunia ini ditandai oleh 2 faktor, kekuatan dan konsisten. Jorge adalah sosok yang konsisten, sedangkan saya adalah sosok yang kuat, kata Bagnaia. Bagnaia kemudian merenung, apa artinya meraih kemenangan terbanyak kalau harus gagal juara pada akhir musim? Dia mengakui bahwa finish di luar zona podium akan jauh lebih berharga daripada terjatuh. Bagnaia kemudian menjelaskan 2 faktor yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia, yakni konsistensi dan kekuatan. Konsistensi adalah satu yang tidak dimiliki Bagnaia pada musim ini. Selain itu, Marc Marquez yang akhirnya berhasil finish ketiga pada kejuaraan juga ikut memberikan penilaian terhadap Bagnaia dan Martin. Marquez sepakat Martin lebih pantas daripada Bagnaia karena memiliki konsistensi dan kekuatan. Pecco tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini karena ada pembalap Spanyol yang hebat.
yang memiliki tahun yang hebat. Biarkan dia menikmatinya. Ini adalah momen yang sangat menyenangkan dalam karir setiap pembalap. Gelar pertama selalu sangat spesial. Jadi selamat untuk para penggemarnya dan terutama untuk dia dan timnya, ucap Marquez. Keberhasilan Jorge Martin merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2024 sekaligus menghentikan rekor milik Valentino Rossi yang sudah bertahan selama 23 tahun. Jorge Martin sukses menjadi kampiun bersama tim satelit untuk pertama kalinya setelah Valentino Rossi pada musim 2001. Saat itu Rossi menjadi juara di kelas GP 500cc bersama tim satelit dari Repsol Honda, yakni Nastro Azzurro Honda. Setelah itu tak ada lagi pembalap yang mampu juara dunia dari tim independen. Hingga penantian itu berakhir setelah Martin memastikan gelar juara dunia MotoGP 2024 pada Minggu 17 November 2024. Martin yang finish ketiga sudah cukup mempertahankan keunggulan poinnya atas pesaingnya Francesco Bagnaia pada balapan yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona. Martinator berhasil mengakhiri musim dengan mengoleksi 508 poin, sementara Bagnaia sebagai runner-up terpaut 10 poin dari Martin. Pencapaian yang sangat manis bagi Martin, mengingat musim ini menjadi tahun terakhirnya tergabung dalam keluarga besar Ducati. Martin langsung hengkang mulai musim depan dengan menjadi pembalap tim Aprilia Racing. Sedikit berbeda dari cerita Valentino Rossi yang menjadi juara dunia 23 tahun silam bersama tim Nastro Azzurro Honda. Saat itu Rossi sempat bergabung terlebih dahulu ke tim pabrikan Honda selama 2 musim hingga berhasil memboyong 2 gelar juara pada tahun 2002 dan 2003. Baru setelah itu, The Doctor hijrah ke tim Yamaha yang tak pernah kembali lagi bersama Honda sampai dirinya. Perjalanan Martin untuk menjadi pembalap pabrikan Ducati akhirnya tak terwujud sampai saat ini. Padahal pembalap asal Madrid merupakan rider potensial yang dimiliki Ducati dan sudah bergabung sejak tim Pramac pada musim 2021. Martin bahkan berhasil menyabet gelar Rookie of the Year atau debutan terbaik dengan mengungguli Enea Bastianini. Setelah memastikan gelar pertamanya di kelas Premier, Martin sampai bingung harus berkata apa saat berada di Parc Fermé. Selain itu, Martin juga sah mengoleksi 2 gelar juara dunia di ajang Grand Prix setelah pernah menyabet gelar di kelas Moto3 2018.